Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Pak Agus akan menyambung pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai sampah. Apa itu jenis-jenis sampah? Yaitu ada terdiri dari sampah organik dan sampah non-organik. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengolah sampah organik tersebut dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos, yaitu kompos yang kita gunakan adalah metode Takakura. Baiklah, apa itu kompos metode Takakura? Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut ya. Kompos adalah sampah-sampah organik yang diolah menjadi pupuk. Ya, pupuk yang baik yang digunakan pada tanaman kita, sehingga tanaman kita bisa menjadi subur dan bisa berbunga atau berbuah dengan baik. Kompos metode Takakura adalah kompos yang dibuat dengan menggunakan alat yang sederhana, yang mudah kita jumpai dan kita temukan di lingkungan sekitar kita. Ya, kenapa kita pakai pembuatan kompos dengan metode Takakura? Karena metode Takakura ini adalah metode yang sangat mudah untuk dibuat dan digunakan maupun kita pakai di rumah kita. Nah, yaitu apa aja yang dibutuhkan adalah tempat sampah yang bolong sebagai wadahnya, kemudian kertas karton atau goni sebagai pelapisnya, kemudian bantalan kompos ya atau biang komposnya nanti, kemudian biang atau bibit bakteri, enzim starter kompos, dan pupuk kompos atau untuk mengurangi atau menghancurkan sampah organik ya, jadi harus ada enzim starter komposnya. Kemudian penutup tempat sampah, kain halus yang berlubang, dan kayu untuk pengaduk tanahnya agar bercampur dengan sampah organik tersebut ya. Kemudian ini dia beberapa gambar yang kita bisa lihat. Pertama kertas karton ya, jadi kertas karton seperti itu. Kemudian ada goni ya, kemudian goninya bisa seperti ini ataupun seperti ini ya. Kita bisa goninya digunakan untuk sebagai pelapis wadah, atau kalau tidak ada goni kita juga bisa menggunakan karton agar tanahnya tidak keluar dari lubang-lubang keranjang yang bolong-bolong tadi. Kemudian kita gunakan bibit ya atau biang kompos untuk pengurai sampah ya. Di sini ada pupuk kompos yang asli, kita pakai boleh ya, itu yang bagus sebagai biangnya. Kemudian juga kita gunakan biang bibit air pembuat bakteri pengurai sampah organik atau yang disebut dengan enzim starter kompos ya. Enzim starter kompos ini dia ada namanya pembuat bakteri manis, juga ada namanya pembuat bakteri asin. Jadi bahan-bahannya ada seperti ini, seperti tempe, roti, yakult, tape, air putih sebagai wadahnya. Kemudian bahan pembuat bakteri asinnya di sini ada dedaunan, bunga-bunga, kulit-kulit buah, kulit sayuran beserta garam ya, dan air sebagai wadahnya. Nah, seperti itu. Di gambar tengah ini adalah hasil dari enzim starter manis dan enzim starter asin. Ya, setelah kita campurkan semua bahan-bahan. Ini bahan-bahan yang sudah dicampur ini tidak boleh kita gunakan dahulu, tapi harus kita diamkan selama 14 hari. Ya, selama 14 hari kita diamkan baru bisa digunakan. Nah, tapi dalam proses pendiamannya, botol mineral ini sekali-sekali harus dibuka untuk membuang gas yang ada di dalam botol tersebut. Ya, jadi jangan kita tutup terus, harus sekali-sekali kita buka juga. Baiklah, kemudian
Nah, ini gambar dari penutup tempat sampahnya. Ya, kita gunakan kain halus saja agar tidak masuk lalat maupun serangga-serangga di dalamnya. Nah, kemudian ini contoh kain halusnya yang berlubang yang akan kita gunakan. Kemudian kita gunakan juga kayu untuk mengaduknya, ya, untuk mengaduk campuran sampah organik tadi dan tanah. Ya, kita aduk merata agar tercampur menggunakan kayu seperti ini. Kemudian sini ada cara pembuatan pupuk kompos, ya. Jadi cara membuat pupuk kompos itu pertama siapkan dulu wadah tempat sampah yang bolongnya seperti yang Pak Agus bilang tadi. Kemudian lapisi dengan kertas karton yang telah kita lihat tadi atau goni di pinggirannya itu agar tanah tidak keluar. Kemudian kita letakkan bantalan sekam di bawahnya, bantalan sekam atau kompos di bagian bawah dasar keranjang. Kemudian kita siramlah sedikit air enzim starter kompos manis dan asin yang telah kita buat tadi. Kemudian kita letakkan tanah atau pupuk kompos di bagian bawah sebagai bakteri pengurai untuk sampah organik. Jadi setelah kita letakkan bantalan sekam, kita letak yang kemudian kita semprotkan dengan enzim starter kompos manis dan asin, kemudian baru kita masukkan pupuk kompos ya di bawahnya untuk tanah dasarnya. Ini gunanya sebagai pengurai untuk sampah organik. Kemudian setelah itu barulah kita masukkan sampah-sampah organik sedikit demi sedikit ya, seperti itu kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian baru kita aduk hingga rata dan tercampur semua sampah-sampah organik tadi. Sebelum kita masukkan, ingat harus kita potong-potong terlebih dahulu. Kecil-kecil kita potong terlebih dahulu. Nah, barulah kita masukkan ke dalam wadahnya tadi. Baru kita aduk dengan tanah yang sudah pupuk kompos. Tanah pupuk kompos yang sudah ada di dalamnya. Kita aduk merata, kita campurkan. Kemudian setelah itu baru kita letakkan bantalan sekam kembali atau bantalan kompos di bagian atasnya dan disiram kembali dengan starter kompos manis dan asin. Setelah itu kita tutup wadah tersebut dengan kain halus dan tutup wadahnya dengan penutup. Ya, jadi apa guna starter enzim asin dan manis tadi? Itu sebenarnya gunanya untuk tempat terbentuknya bakteri pengurai untuk penghancur sampah organik ya. Baru kemudian bila ingin menambahkan sampah organik lagi, angkat bantalan komposnya dan masukkan sampahnya sedikit demi sedikit. Lalu aduk kembali hingga rata, kemudian letakkan bantalan kompos di atasnya lagi. Lakukan cara yang sama hingga wadah keranjangnya penuh seperti itu ya. Nah, baiklah. Kemudian di sini ada step-step pembuatan komposnya. Nah, jadi yang setelah Pak Agus uraikan tadi, yang pertama wadahnya, keranjangnya harus berlubang-lubang. Itu gunanya untuk tempat masuk dan keluarnya sirkulasi udara. Kemudian dilapisi dengan kardus di bagian pinggir keranjangnya ataupun goni, agar tanah yang masuk nanti tidak keluar, meluber keluar. Kemudian bawahnya ini kita letakkan bantalan sekam. Nah, bantalan sekam ini setelah kita letakkan, barulah kita semprotkan tadi starter enzim asin dan manis ya. Nah, kemudian baru kita masukkan tanah kompos yang sudah jadi. Nah, ini sebagai fungsinya untuk pengurai pertama sampah-sampah organik yang akan dimasukkan. Baru kemudian kita masukkan sampah organiknya. Setelah kita masukkan sampah-sampah organik yang sudah dipotong-potong, tadi baru kita aduk. Setelah kita aduk sudah bercampur dengan tanah kompos, baru kita letakkan bantalan sekam lagi di bagian atasnya. Setelah itu baru kita tutup dengan kain halus, baru kita tutup dengan tutup keranjang. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini adalah cara untuk membuat enzim untuk kompos ya, ada enzim manis maupun enzim asin. Nah, jadi tahap-tahap pertamanya itu untuk membuat enzim untuk kompos, yaitu starter enzim kompos manis, yaitu air, gula, tape, tempe, yakul. Ini bahan-bahannya untuk membuat starter enzim manis. Kalau untuk membuat starter enzim kompos asin,
Bahan-bahannya itu adalah air, garam, bunga-bunga, kuncup daun muda, kulit buah, seperti itu ya. Kemudian cara membuatnya sangat gampang. Cara membuatnya hanya tinggal memasukkan semua bahan-bahan tersebut ke dalam wadahnya. Sama juga untuk asin maupun manis, caranya sama, dimasukkan aja semua bahan-bahan ke dalam wadahnya, tapi dipotong-potong kecil sehingga muat ketika dimasukkan ke dalam botol wadahnya. Setelah dicampurkan semua, kita hanya diamkan selama 14 hari terlebih dahulu. Ya, kita diamkan, kita kocok-kocok botolnya. Setelah bercampur semua, kita diamkan selama 14 hari. Setelah 14 hari, barulah starter engine kompos manis dan asin tersebut bisa digunakan. Sangat mudah bukan? Dan bahan-bahan ini juga mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Nah, baiklah, sampai sini ada yang kurang mengerti? Nah, tentu tidak ya, tentu sangat mudah dan bisa dipahami. Baiklah, itulah penjelasan Pak Agus mengenai kompos. Dan kesimpulannya adalah untuk membuat kompos metode Takakura ini sangat mudah. Kita hanya membutuhkan wadah keranjang yang berlubang saja. Kemudian kita butuhkan bantalan sekam sebagai dasar dan atasnya nanti. Kemudian kita membutuhkan pupuk kompos yang sudah jadi sebagai biang dasarnya. Baru tambahan kita butuhkan starter engine manis dan asin ya untuk sebagai pembuatnya. Dan ini bisa kita lakukan berulang-ulang dan tidak menimbulkan bau busuk. Jadi kita tidak terganggu apabila kita letakkan di dapur rumah kita. Nah, baiklah, sampai di sini dulu penjelasan Pak Agus mengenai pembuatan kompos dengan metode Takakura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.